Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Butami hari ini. Kita akan belajar bersama. Belum belajar, marilah kita berdoa semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran IPS kelas 6 tema 2, subtema 1 dan 2, makna proklamasi kemerdekaan serta penerapannya. Sebelumnya anak-anak, silakan dibuka LKS-nya sambil disimak videonya, bisa digarisbawahi jika ada yang sama dengan di buku LKS. Ya, baiklah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahu ya anak-anak bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Dan akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Anak-anak, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Ketika acara, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Anak-anak, lalu apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Karena Indonesia sudah lama dijajah oleh Eropa dan Jepang, akhirnya rakyat berjuang bersama-sama untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menandai kelahiran bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan bangsa asing. Yang ketiga, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Sudah lama Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Indonesia ditindas dan dirampas semua sumber daya alamnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas menentukan sikap kepada dunia. Yang keempat, pengakuan dunia luar. Pembacaan teks proklamasi menjadi pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka. Yang kelima, bukti bahwa Indonesia bangsa mandiri. Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia diberikan janji kemerdekaan. Namun, akhirnya para pemuda mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa merdeka tanpa janji dari Jepang. Ya. Anak-anak, kita tahu secara de facto atau fakta, Indonesia merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Namun secara de jure atau secara hukum, Indonesia merdeka sejak tanggal 18 November 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya anak-anak, terkait dengan penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan. Yang harus kita terapkan dalam lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan, kita harus menerapkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan rumah. Penerapan proklamasinya adalah saling menghormati antar anggota keluarga,
mengembangkan sikap kerjasama, menerapkan hidup rukun dalam keluarga, serta rajin membantu orang tua. Selanjutnya, di lingkungan sekolah yang harus kita terapkan adalah rajin belajar, mengikuti upacara bendera dengan khidmat, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengikuti kegiatan pramuka, serta menghormati teman. Dan di lingkungan masyarakat kita harus menerapkan yang pertama, menghargai antar umat beragama, menerapkan sikap persatuan, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan nasional, serta menerapkan sikap gotong royong. Selanjutnya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemenangan sekutu atas Jepang pada tanggal 29 September 1945, tentara Inggris yang mewakili sekutu mendarat di Jakarta. Ternyata kedatangan sekutu diboncengi oleh tentara NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Tujuan kedatangan NICA adalah ingin kembali menjajah Indonesia. Para pejuang Indonesia melakukan beberapa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, yang pertama ada perjuangan fisik, dan yang kedua ada perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik. Beberapa perjuangan fisik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia antara lain: pertama, pertempuran Surabaya terjadi tanggal 10 November 1945. Penyebabnya adalah Indonesia menolak ultimatum Inggris. Yang kedua, pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Penyebabnya adalah sekutu membebaskan tahanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Yang ketiga, pertempuran Medan Area terjadi tanggal 13 Oktober sampai 10 Desember 1945. Penyebabnya adalah rakyat Medan tidak mengindahkan ultimatum dari sekutu. Yang keempat, pertempuran Bandung Lautan Api terjadi tanggal 24 Maret 1946. Penyebabnya adalah sekutu bersikap sewenang-wenang dengan mengancam rakyat Bandung. Yang kelima, agresi militer Belanda I terjadi tanggal 21 Juli 1947. Penyebabnya adalah pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Linggarjati. Dan yang terakhir ada agresi militer Belanda II terjadi tanggal 19 Desember 1948. Penyebabnya adalah Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Selanjutnya ada perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi ini ditandai dengan beberapa perjanjian. Yang pertama, perjanjian Linggarjati terjadi tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perwakilan dari Indonesia adalah Sultan Syahrir dan perwakilan dari Belanda adalah Wim Schermerhorn. Yang kedua, perjanjian Renville terjadi tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perwakilan dari Indonesia adalah Amir Syarifuddin dan perwakilan dari Belanda adalah Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Yang ketiga ada perjanjian Rumroyen terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perwakilan dari Indonesia adalah Muhammad Rom dan perwakilan dari Belanda adalah Herman van Rooyen. Yang keempat, perjanjian Konvensi Meja Bundar terjadi tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Perwakilan Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan untuk dari Belanda adalah Mr. van Maarschaffen.
Anak-anak, dari berbagai pertempuran yang terjadi antara pejuang kemerdekaan dengan Sekutu dan Ika, kita dapat belajar hal berikut. Yang pertama, bahwa kemerdekaan itu merupakan hal yang sangat mahal harganya karena banyak sekali perjuangan agar bangsa Indonesia bisa mencapai kemerdekaan. Yang kedua, semangat perjuangan merupakan kekuatan yang dahsyat, melebihi kekuatan senjata. Karena pejuang yang mengeluarkan segala tenaganya, segala kekuatannya untuk melawan penjajah. Itulah tadi anak-anak yang sudah disampaikan Bu Guru terkait dengan makna proklamasi serta penerapannya. Silahkan nanti anak-anak bisa dipelajari lagi bukunya dan kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Guru, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.